Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang zakat dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam pada mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu Revi Krisania, kedua Virgita Agustina, ketiga Ruli Sofiana Dewi, keempat Novita Sasadila Maulida. Dalam materi zakat dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam, kita akan membahas yang pertama, zakat dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam, yang kedua, pengertian zakat dan wakaf, yang ketiga, jenis-jenis zakat dan wakaf, keempat, urgensi zakat dan wakaf, kelima, problema implementasi zakat dan wakaf, keenam, strategi implementasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virgita Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi, dan menyantuni. Konfigurasi dari ajarannya ini diantaranya adalah perintah untuk berinfak, bersedekah, berzakat, dan berwakaf yang hal ini berimplikasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya. Terdapat sejumlah ayat di berbagai surat Al-Quran yang menunjukkan atas perintah tersebut seperti dalam surat At-Taubah ayat 103, Al-Rum ayat 39 yang menunjukkan betapa Islam merupakan agama yang indah. Ada banyak hikmah yang dapat diambil dari konfigurasi kedermawan atau filantropi Islam tersebut. Di antaranya bagi pelaku filantropi sebagai mediator dalam meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Bagi penerima, filantropi Islam berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus dapat menghilangkan kekufuran, sifat iri, dan penyakit hati lainnya. Terdapat pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya kesucian, kesuburan, barokah, dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan, baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu, zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir. Secara istilah, zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah berjalannya genap 1 tahun. Pengertian wakaf itu sendiri yaitu kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wa'af yang berarti menahan, menghentikan, dan mengekang. Sedangkan menurut istilah, wakaf ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga memanfaatkan harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial, keagamaan seperti orang-orang mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid atau untuk dijadikan pemukiman umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Sofiana Dewi, NIM 223 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis zakat dan wakaf. Jenis zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama zakat fitrah. Disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang, juga karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri, yaitu pada waktu berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadan. Waktu wajib zakat yaitu mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang
merupakan waktu terbuka dari bulan Ramadan. Dengan demikian, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim menjelang Idul Fitri. Besar zakat ini adalah 1 sya' atau setara dengan 2,7 liter dari biji-bijian yang biasanya dijadikan makanan pokok orang tersebut. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal yaitu zakat harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu atau mustahik zakat setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu atau haul dalam jumlah minimal tertentu atau nishab. Jenis zakat mal yaitu yang pertama, hewan ternak seperti unta, lembu, kambing, dan kerbau. Selanjutnya, zakat emas dan perak, zakat tanam-tanaman, zakat barang dagangan, zakat hasil tambang, zakat rikas. Selanjutnya, jenis-jenis wakaf. Jenis wakaf ada 2 yaitu wakaf ahli dan wakaf qoiri. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga orang yang berwakaf atau bukan. Wakaf ini juga disebut wakaf khusus karena diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Selanjutnya, wakaf qoiri. Wakaf qoiri adalah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid atau madrasah. Urgensi zakat dan wakaf. Filantropi Islam yakni zakat dan wakaf merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat yang memiliki beberapa dimensi yang kompleks. Jika dimensi tersebut dapat teraktualisasikan, maka pembangunan umat akan terwujud. Dimensi yang terkandung dalam filantropi Islam ini dapat dilihat melalui manfaat atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah dan manfaat yang terkandung di dalamnya yaitu: pertama, bagi pelakunya dapat mengikis habis sifat-sifat kikir, bagil, rakus, dan tamak yang ada dalam dirinya dan melatih memiliki sifat dermawan, mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya ia dapat mengembangkan dirinya, membersihkan harta yang kotor karena di dalam harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain, menumbuhkan kekayaannya, terhindar dari siksaan atau ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bagi penerima membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah, menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa terima kasih serta simpati kepada golongan berada karena diperingan beban hidupnya dan memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup yang layak. Ketiga, bagi pemerintah dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kelima yaitu problema implementasi zakat dan wakaf. Adapun tingkat kesadaran beragama atau pengetahuan masyarakat masih rendah sehingga tidak memahami apa makna, fungsi, dan manfaat dari keempat konfigurasi filantropi Islam. Sifat bakil yang melekat pada diri manusia seperti yang tertera dalam surat Al-Isra ayat 100. Manusia itu sangat kikir. Gaya hidup sekelompok orang kaya yang bermegah-megahan, yang menggunakan hartanya untuk kepentingan hawa nafsu yang mengakibatkan lupa diri. Penyaluran dari keempat filantropi tersebut yang dilakukan dengan cara yang tidak efektif dan konvensional atau tradisional. Rendahnya kemampuan manajerial pengelola filantropi atau amil zakat atau pengelola wakaf.
adanya stagnasi dalam memahami atau menafsirkan 8 golongan mustahik zakat pada surat Al-Tawabah ayat 60 dan dalam memahami objek zakat. Sifat bakil yang melekat pada diri manusia seperti yang tertera dalam surat Al-Isra ayat 100. Keenam, implementasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pertama, sosialisasi pengenalan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui media sosial, terutama tentang hukumnya, barangnya, dan pendayagunaannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, pembentukan badan yang secara khusus menangani dana, zakat, infak, sedekah, dan wakaf seperti adanya Bazanas dan BWI. Ketiga, membuat atau merumuskan fikih zakat dan fikih wakaf baru dalam arti melakukan penafsiran ulang tentang sumber dan mustahik yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat. Keempat, membentuk organisasi atau melakukan sistem administrasi yang baik dalam badan yang sudah dibentuk dan rekrutmen petugas yang profesional. Kelima, penegasan tentang zakat sebagai pengurus pajak. Keenam, pembiasaan sejak dini dalam diri individu, misalkan dicontohkan oleh guru kepada anak didiknya dengan keteladanan melakukan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Demikianlah pembahasan materi zakat dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam pada mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.